Al-Quran seenak udelku. Coba dulu ku tanya dulu kau Tara. Benar nggak pernyataan itu aku menafsir Al-Quran seenak udelku padahal yang ku baca bahasa Indonesia? Coba dulu. Bentar, Bang Rudi itu bacanya baca terjemahan gitu. Baca Kalau terjemahan. Bahasa Arab kalau nggak bisa. ya oke. Kalau baca terjemahannya, lalu Anda artikan lain, itu bisa diartikan menafsirkan Bang Rudi. Yang ditafsirkan sekarang karena Zuma bilang Al-Quran itu berbahasa Arab, yang berbahasa Indonesia itu ada karya Kemenak, ada karya lihat aja siapa penafsirnya, itulah karya dia itu. Zuma bilang dan bahasa Indonesia bisa menyesatkan. Masih ada diskusi kami dengan si Tristan juga ada dibilangnya. Loh, kalau menyesatkan bagaimana kita harus kalau gitu nggak usah dibaca dong bahasa Indonesia saya bilang. Oh, Jadi bahasa begini Bang Indonesia Rudi. Begini silakan. Bang Rudi. Al-Quran itu kalau ditafsir dia selalu mengikuti teks Arabnya. Pasti kayak gitu dia. Kalau dia tidak mengikuti teks Arabnya, cuma baca terjemahan, lalu diartikan lain, itu namanya tafsir bebas. Karena salah satunya ilmu tafsir itu melihat wazan dari tekstual Arabnya Ya. kayak gitu. Yang saya tanyakan bukan itu loh Tan. Sekarang saya membaca bahasa Indonesia. Sudah. Di dalam bahasa Indonesia itu kan tidak baca Al-Quran saya. Saya membaca karya Kemenak. Kan itu kata Zuma. Kata si Tristan juga gitu. Saya sedang baca karya. Dirimu pun pernah bilang. Itu bisa menyesatkan bahasa Indonesia. Makanya dulu ente pernah memperbaiki kan. Artinya bukan seperti itu. Paham tidak Tan? Nah, sekarang yang kubaca bahasa Indonesia, apakah aku sedang membaca Quran? Cobalah aku ingin tahu. Ya tergantung apa yang Bang Rudi ucapkan sebenarnya. Kalau saya sih melihat kasusnya itu apa Tadi gitu, kamu saya bilang sebentar. belum tahu. Tadi kita tidak bicara kasus dulu. Tadi kamu mengatakan Al-Quran itu bahasa surah Yusuf kau bilang 2 ya. Itu bahasa Arab. Artinya kalau tidak berbahasa Arab bukan Al-Quran kan? Terus? Itu dulu bilang, aku jauh dulu itu. Kalau dia bahasa Iya. Inggris Al-Quran enggak? Kalau bahasa terjemahan Inggris Indonesia itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Siap. Arab. Nah, sekarang aku baca bahasa Indonesianya. Terus ku baca tafsir Ibnu Katsir yang bahasa Indonesia. Kira-kira menurutmu aku asal terjemahkan enggak? Yang bahasa Indonesia. Kalau cuma membaca bukan menafsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir artinya sudah ditafsirkan dan di situ ada bahasa Indonesia. Bisa nggak aku membacakan itu dan ku bilang contoh surah 4157. Saya katakan Kemenak ini pembohong, berdusta karena tafsirnya di situ dikatakan yang disalib Yudas dasarnya dari mana? Salah nggak aku mengatakan gitu? Oke. Kan Kalau salah. begitu begini, Bang Rudi. Masalahnya Bang Rudi setelah baca terjemahannya, baca tafsir Ibnu Katsir, Bang Rudi tafsirkan lagi gitu. Dasarnya dari mana? Gimana? Kayak gitu. Gimana sih kau tafsir sebentar, ditafsir Tan. lagi kalau kayak gitu namanya Bang Rudi. Itu bukan ditafsir lagi tat sebentar. Itu bukan tafsir ditafsir, tetapi dikatakan contoh ya menurut Ibnu Katsir dikatakan itu pergi ke Damaskus, dari Damaskus begini kan tidak salah saya katakan. Dari mana sumber Ibnu Katsir ini mengatakan bahwa ada peristiwa itu, sedang di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Itu bukan menafsir lagi, tapi bertanya. Dan pokok pikiran nggak bisa dipidana loh Tan. Ketika kau memikirkan sesuatu kau ungkapkan sama aku, kita dalam suasana berdiskusi, itu nggak bisa dipidana Tan. Malah bisa nggak pikiran kau intervensi? Kan nggak bisa. Makanya aku bilang, kalau kalian tidak siap berdiskusi jangan. Kau saja bertanya kepadaku tentang Kristen. Karena takut ku tanya kau, ku baca tafsir Ibnu Katsir bahasa Indonesianya dan sesuai kaidah bahasa Indonesianya. Kalian bilang aku nafsir. Sementara kalian membaca kitab suci kami tanpa membaca bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani, kalian tafsir seenak udel kalian. Kami selo-selo aja. Besok-besok mungkin akan muncul peraturan dilarang yang bukan muslim membuka Al-Quran. Membuka aja sudah pidana nanti.
Paham nggak? Gini, Jadi kita nggak enak gini. berdiskusi nih, Tat. Silakan. Gini, Bang Rudi, gini ya, saya itu kagak ngerti laporan Bang Rudi itu kasusnya seperti apa dan bagaimana. Saya nggak ngerti gitu. Jadi saya nggak bisa juga terlalu banyak bahas. Lain kan kalaunya anak Batak saya ngerti gitu. Kalaunya untuk Bang Rudi ini kasus yang dilaporkan itu apa? Saya nggak ngerti, jujur. Jadi belum Siap. bisa komentar banyak saya tentang masalah itu. Aku juga nggak ngerti, Tat. Tapi dibuat ada narasi. Jadi aku pun nggak tahu. Tapi sebenarnya yang dilaporkan namanya Profesor Doktor Metatron. Cuman dibuat Kalau itu nama jelas ada itu, kalau itu Ya. jelas ada bukti Kemudian hujatannya. ya, kemudian dibuat di situ ada empat entah wartawan yang membuat, aku nggak tahu. Sampai sekarang pun aku nggak tahu, Tat, ya. Aku tidak bicara masalahku. Yang ku bilang sama dirimu, kalau kita berdiskusi, Tat, aku takutnya namanya kita diskusi. Tentu aku mengungkapkan otakku setelah membaca kitabmu dan ku baca tafsir Ibnu Katsir kan bahasa Indonesia. Terus ku jelaskan, ku bilanglah sama kau, Tat, kan aku selalu bertanya, Tat, ini dibilang begini loh. Sesuai kaidah bahasa Indonesia ini begini. Nah ini yang ku takutkan, Tat. Aku nggak tahu batasan-batasan kalian. Sementara kami no limit. Silakan kau buka Bible, silakan kau baca Bible, kau tafsir sena udelmu sendiri pun kami pernah marah. Ini yang ku katakan, Tat, bukan apa-apa. Silakan. Tapi kalau terus aku sama kau kata, Ya, Bang Rudi nggak bakal pernah menang sama saya kalau PK. Kayak berapa gitu, penontonmu? Ya. Itu ya. Kawan-kawan 25 kawan. 300. Tunggu dulu, iklan dulu. 25 Mawar. Aduh, 25 orang berbeda. Masa kalau kita terus Masih sama kita kasih ngobrol aja dulu dah. Gak apa-apa, Tat. Sebentar lah. 25 detik. Masih dua kawan. Sampai 25, 14, 16, 18 sampai 25 kawan. 25. Ayo. Sekali-sekali semangati dong sang debater ini. Sudah, terima kasih. Stop dulu kawan ya. Nanti begitu muncul kali 3 baru kita gas. Sabar, Tat. Kita semangati dulu, Tat. Biar bisa hidup. Aku YouTube pun nggak ada lagi loh, Tat. Jadi jujur aku nggak punya Ya, kemana? penghasilan lagi. YouTube Ayo, ente kemana itu? Nanti. Itu. Kali tiga. Ayo. Gas dulu kali 3 kawan. Gas teman-teman, kasih singa dah. Kali tiga. Mak, susah ada 1.000. Kita masih 600. Ayo kali 3. Terbangkan paus. Biar aku diskusi sama Ustaz. Tapi kan belum debat ya, masih diskusi luarnya saja. Karena kalau Ya. debat ini sekarang sangat riskan. Assalamualaikum Ayo, kawan-kawan. warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya teman-teman. Santai lah. Siap. Ayo, Antum di 1.800. YouTube ya. Dan 1.800 kalah kita kawan. Aduh, ayo gas. Iya, aduh, terus kawan. Ayo gas. Habis ini baru dia Biarin bicara. dulu dah. Wah, mata saya nyala nih. Wah, Kita, terima kasih. mata saya Aduh, udah nyala. 2.000 dia. Oke, silakan Tat. Udah selesai kali Oke. tiganya. Bang Rudi, untuk mengomentari itu ya saya nggak terlalu bisa banyak komentar. Saya harus pelajari dulu kasus pelaporannya apakah saat diskusi atau tidak. Terus materi yang dilaporkan juga apa. Ya saya mohon maaf nggak bisa terlalu banyak dulu untuk komentar masalah itu. Tapi setahu saya begini ya Bang Rudi ya. Pengalaman yang telah lalu-lalu seperti Rudi Simamora ya anak Batak, dia dilaporkan monolog kan kayak gitu. Terus juga Kace monolog, Yusuf Manubulu monolog, terus Gracia Pelo monolog kan kayak gitu. Gak pernah saya lihat sampai sekarang diskusi lintas agama saat berdiskusi itu ditangkap polisi, nggak ada. Gitu. Ya, sebentar Pak Yusuf. Rudi Simamora itu sedang berdiskusi loh. Cuman Sama dipotong oleh ada itu Ustadz Usman atau siapa itu. Cuman dipotong oleh Edi Praitno. Sehingga hanya dia seolah-olah dia lagi monolog. Padahal kayak kita dua inilah. Aku di sini, kamu di kanan. Udah, dipotong bagian mutat. Sehingga coba lihat tonton video Edi Praitno itu. Edi Praitno mengomentari. Padahal mereka sedang berdiskusi. Nah di situ Tat. Makanya setelah kita tahu video aslinya yang mana, kita buka, ternyata diskusi. Paham nggak Tat? Oke. Oke, itu kan video panjangnya saya lihat memang diskusi setelahnya, tapi di awal-awal dia monolog. Nah, itu yang kena. Sama dengan yang bukan yang di awal.
Tat, Yang menit yang menit dipermasalahkan 4, menit bukan di 8. awal. Menit 8. Bukan itu yang dipermasalahkan. Yang Apa? dipermasalahkan ketika dia bilang ada seorang pergi ke dalam gua. Itu pertama. Ah, itu monolog Yang itu. kedua, Saya ada lihat videonya itu, Bang Rudi. enggak. Bang Rudi. Bukan, ada lawannya itu. Kemudian yang mengenai doktor. Wah, berarti dia dokter dong. Karena si si Ustadz itu yang mengatakan iya dokter katanya. Jadi di situ Tat ya. Jadi tapi kalau dibilang pun monolog, contoh saya buat judul misalnya, silakan Uclim masuk. Tentu saya buat pengantar tentu monolog. Atau saya sedang membahas misalnya tentang ini loh ada permasalahan. Terus saya bahas, kenapa ini begini? Itu menurut saya kan buah pikiran Tan. Karena aku mulai dengan kalimat berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Yang mau bertanya silakan. Kalau pada akhirnya tidak ada yang masuk, sama dengan Sinander Tan. Ketika dia memulai, dia kan tidak ada yang masuk nih, baru dia sendiri. Maka dia buat narasi. Ayo kawan-kawan, begini begono, baru dibuatnya narasi tentang kekristenan. Menurut saya itu bukan monolog karena dia memang membuatkan ini materi kita diskusi hari ini. Dipaparkannya dulu. Setelah dipaparkannya silakan kalian naik. Itu bukan monolog. Kecuali dia tidak diskusi loh Tan. Tidak ada embel-embel. Ayo mari kita diskusi. Ini ruang debat. Ayo begini. Nggak ada. Itu baru monolog. Contoh, kita akui Gracia Pelo. Gracia Pelo memang dia tidak sedang mengajak orang diskusi, tetapi dia buat video yang bukan live, video yang diupload ulang, yang diupload Tan. Betul itu monolog. Tapi kalau live, itu kan dia mengajak, cuman tidak ada orang yang masuk mau berdiskusi. Itu beda masalah Tan. Aduh, tunggu Tan, habis. Airku masak. Bang Rudi. Payah juga Bang Rudi ini. Aduh. Ya kita buktikan aja nanti di pengadilan ya teman-teman untuk masalah itu ya. Kalau saya nggak bisa terlalu banyak ngomong dulu karena saya bukan hakim saat ini, bukan hakim. Ya kayak gitu. Yuk Jadi kawan, 25, kita buktikan aja gas, kayak gitu ya. 25. Ini 25, ini nggak bisa ayo. diturunin Bang Rudinya teman-teman, namanya PK mana bisa dikit 25, mana bisa 19, 10. enggak bisa lah. Ayo. 11, lagi kawan, 12, 13. Bang Rudi, Sampai saya dong. Yuk. malam ini mau membicarakan sesuatu dengan Bang Rudi, boleh ya? Boleh apa? Tunggu dulu Tan, kita buat dulu nih sampai 25, 9 lagi, 8 lagi kawan. Ayo. Kalau lawan Yusuf ini memang banyak kali harus dipenuhi. Kalau yang lain cuma 4. Aduh, tidak tercapai kawan. Apa boleh buatlah. Ya, silakan. Oke, Bang Rudi, yang mau saya bicarakan sebenarnya dua hal. Yang pertama ya tentang masalah Edis yang membuat umat Kristen kebingungan. Umat Kristen gara-gara Edis sekarang tidak menuhankan Yesus lagi, tapi malah menuhankan Edis Sidabutar sekarang itu. Itu yang pertama ya Bang Rudi yang mau saya bicarakan dengan Bang Rudi. Terus yang kedua, itu yang siapa namanya? Ya, nanti kita bahas gitu. Nanti kita bahas. Syubhat. Nanti kita bahas tentang masalah itu. Yang kedua tentang masalah STT-Nias. Nih STT-Nias dari kuliah mata umumnya kan kuliah umumnya gitu ya, mata kuliah umumnya itu melakukan penyesatan dan menafsir bebas tentang Al-Quran maupun agama Islam. Hayo, kayak gimana itu? Oke, aku jawab ya Tat ya. Matikan mic-mu, gantian kita. Oke. Mengenai Edis itu nggak benar itu Tat. Kau hanya framing aja. Mana ada orang Kristen menyembah Edis? Yang benar aja lah kau. Apapun yang dibilang Edis itu bukan mewakili kekristenan. Jadi itu kan hanya asumsimu saja Tat ya. Tujuannya apa? Kau ingin membalbali si Edis, tidak sanggup kau di roomnya, jadi mau kau balbali di sini. Yang nggak ada untungnya Tat. Kau tetap sudah dibalbali si Edis, kecuali kau ucapkan ini di roomnya ya. Kemudian yang kedua Tat, kita berbicara tentang yang kau bilang tadi Tat, bahwa ada di STT-nya. Saya belum lihat itu, tetapi sudah saya lihat ada videonya dari Julius Setiadi. Saya nggak tahu. Tetapi intinya mereka itu kan hanya mengajarkan di kampusnya. Cuman yang nggak saya habis pikir, bagaimana itu bisa terekspos keluar. Saya nggak tahu.
Kecuali dia mengajar di dalam kampus, ini begini, ini begono. Itu sama dengan Ustadz Somad. Ketika dia mengatakan di salib ada jin kafir. Dan suka-suka dia menjelaskan, dia mengatakan saya kan bicara di depan jamaah saya, bukan di luar katanya. Jadi menurut saya, andai kata itu di depan jemaah, saya nggak tahu apakah dibenarkan apa enggak. Kalau makanya aku bilang kalau mengenai hal ini, yang menang itu selalu kalian, Islam itu Muslim. Enak bicara apa aja. Contohnya lah si Gilbert, hanya bicara di gerejanya dia, bukan di depan umum dan dipublikasikan orang. Tapi apa yang terjadi dia harus minta maaf. Ustadz Somad apa katanya? Saya nggak akan minta maaf katanya, karena dia tidak merasa bersalah. Jadi sama kami ini seperti Yesus. Yesus itu bolak-balik dihakimi oleh Pilatus dan Herodes, gak ditemukan kesalahannya. Tapi karena teriakan orang banyak, dia menjadi bersalah, menjadi berdosa. Nah ini dia Jadi mengenai Edis aku bilang itu kan asumsimu, gak ada orang Kristen menuhankan Edis, gak ada orang Kristen bimbang. Tapi mengenai Nias, kalau mengenai yang di Nias itu aku nggak tahu. Yang ada kuliah saya cuplik itu di tempat si Julius. Kalau Julius kan pandai memanas-manasi, ngompor-ngompori. Silakan apa yang mengenai Nias itu silakan. Baik, Bang Rudi biar nggak double, saya ngomong, coba Bang Rudi di mute dulu ya. Yang pertama saya mau tanggapi dulu tentang masalah STT Nias ya. Jadi begini ya Bang Rudi, STT Nias itu yang mempublikasi adalah STT Niasnya sendiri, adminnya sendiri yang mempublikasi hal tersebut. Materi mata kuliah itu ya dia sebarkan ke publik, sampai-sampai hari ini dia terlalu panik. Sudah tadi ya ketika kami bahas, dia langsung menghilangkan materi tersebut. Bayangkan paniknya kayak gitu. Dihilangkan, kagak bisa lagi dibuka di STT Nias dari webnya. Nah, sebentar. Web STT Nias, kuliah dulu sabar dulu. Apa ya, STT? Oke, buka. Nias. Oke, buka. Itu dari website ya, bukan dari YouTube ya? Iya. Iya. Mata kuliah apa itu ya? Islamologi. Islamologi. Oh, buat apa itu coba kan mata belajar kuliah. Islam? Coba belajar Islam. Sebentar dulu kalau di IAIN ada kristologi, mungkin begitu. Kalau di STT dibuat kan mata kuliah mata kuliah, aduh. Itu nggak bisa dipidana mata kuliah, aduh. Usangka orang itu membuat khusus, silakan. Oke, baik. Itu sangat bisa dipidana dari mata kuliahnya itu. Bahkan bukan cuma rektornya saja yang bisa dipidana, tapi juga yang keylognya ya itu bisa dipidana semuanya. Contoh kayak gini ya teman-teman ya, saya tampilkan di layar kepada Anda nih ya tentang masalah STT Nias ini. Seenak udelnya dia ya, seenak udelnya tuh ini ya mentafsirkan Al-Quran kita, mengacak-acak Al-Quran kita tuh ya. Oh nih STT Nias Bang Rudi ya. Biar dihilangkan kalian ya, dihilangkan kalian, tetap kami itu punya buktinya gitu loh. Nih ya, surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Wow, di sini diartikan ya, yang dikatakan sebenarnya 3 dalam 1 itu adalah teriakan kafir Quraisy. Tafsir bebas. Tafsir bebas tuh ya. Dalam Kristen. Nah, ini banyak lagi. Gimana mencarinya itu, Aku cari nggak ada nih, bagaimana? Bang Rudi nggak bakalan bisa akses lagi. Nggak bakalan bisa akses lagi, udah dihapusnya. 30 mawar kawan, 30 mawar. Nih ya teman-teman, strategi penginjilan. Ini diumpamakan, dikarikaturkan oleh mereka Nabi Muhammad. Pelanggaran udah ini ya. Terus Al-Quran dicoret, terus kosakata Allah dicoret ya. Ini udah kena juga ya. Hati-hati gitu ya. Jadi nggak bisa Al-Quran kami itu ditafsir bebas, diacak-acak. Inilah Bang Rudi ya mengajarkan kebencian terhadap agama Islam. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat 120 tuh ya. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dikatakan seperti itu Bang Rudi di Al-Quran kami.
Orang Kristen, orang Nasrani itu dia tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Jadi kayak gitu. Banyak Nah, bukti yang ini kami contoh, tangkap Tat. dari Sebentar, STT Tat. itu. Sebentar, Tat. Sekarang kau menafsirkan Al-Quran seenak udelmu sendiri, Tat. Kau bilang orang Kristen, mana ada di Al-Quran kalian dikatakan Kristen? Nasrani. Enggak Memang ada. itu kau tambah-tambahi. Nah, harusnya kau Tekstualnya juga nggak kena ada. penistaan ini. Gini, tekstualnya nggak ada, tapi secara tafsir ada. Mana ada tafsirnya? Tafsir siapa mau kau pakai? Itu kasir aja kah? dah. Gini aja. Kau Bang pun Rudi, banyak kali aku kata. cari aja tafsir apapun ya. Mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Jalalain. Masalah Quran surah Al-Fatihah ayat 7. Itu Tidak ada tentang bicara siapa? Kristen. Tentang siapa? Nasrani. Menambah-nambahi kau Kristen. Nah, kayak gini lah kawan. Entah sejak kapan Al-Quran mengenal Kristen. Entah sejak kapan penafsir-penafsir tua mengenal Kristen. Namanya tafsir itu kan kontemporer, dia bisa berubah. Nah, itu bisa kau bilang kontemporer. Kenapa kami juga? Aduh, udahlah, nggak ngerti. Makanya, tapi kalau mengenai sebentar, kalau mengenai STT Nias, saya belum lihat. Ku cari-cari ini loh. Aku sekarang sedang di websitenya. Di situ ada home tentang akreditasi Enggak perpus. bisa dibuka akademik. lagi. Bisa dibuka lagi. Di materi kuliah mungkin enggak. Enggak, sudah ditutup dia. Gara-gara terlalu Ya, itu panik. kan terserah. Ya, nanti itu terserah kalian. Apakah kalian mau lakukan tindakan hukum kan suka-suka kalian tuh, Tat. Mana bisa kami larang-larang. Harus Bang Karena Rudi. itu menurut Rektornya kalian. itu harus ditangkap, STT-nya harus ditutup. Itu karena mengajarkan kebencian terhadap agama Islam dan menafsir Wah. bebas tentang Al-Quran kami. Harus dan wajib itu. Kalau kau sebentar lu, Tat. Kalau kau bilang ditutup itu nggak masuk akal kau, Tat. Karena masa satu orang bersalah semua jadi kena. Jadi mau kau kemana kan mahasiswanya? Gini, kalau nggak ditutup, setidaknya yang menuliskan mencetuskan website tersebut kena, rektornya kena. Ya iya. Kayak gitu. Tapi jangan kau jangan kau katakan sena udelmu ditutup. Karena mahasiswanya itu punya orang tua, punya adik, punya kakak, yang mana biaya kuliahnya ditanggung semua sama mereka. Apa bisa kau menelantarkan orang kecuali pemerintah punya solusi dipindahkan mereka ke STT lain? Gini, kenapa saya bilang itu bisa ditutup? Karena salah satunya penipuan publik yang dilakukan oleh kampus tersebut. Ayo. Yang menipu bukan Telah melanggar kampus, apa? kan itu oknum. Bisa nggak kampus membuat sesuatu? Nggak bisa. Itu oknum, Tat. Ngerti nggak kau, Tat? Aduh. Kok namanya websitenya bertuliskan ngerti dari nggak kau arti Universitas kampus? STT Nias kayak gimana? Ngerti nggak kau arti kampus? Kampus itu satu kesatuan. Apakah mereka semua, mulai dari tukang sapu sampai rektor membuat itu? Kan tidak. Satu orang, Tat. Ayo kawan, 35 kalah terus aku dari si Yusuf ini. 25. Banyak kali target yang mau dicapai kalau lawan si Yusuf ini. Yang nonton dia ribuan, kawan. Orang berbeda ya. Satu-satu aja guys, satu-satu. Sampai 25. Ayo semangat kawan. Ntar lucu. Sebentar. Ya elah. Malah lihat lemparin mawar dia. Beda-beda orang. 8 lagi kawan, 25 lagi, 5 lagi. Cepat, 9 detik lagi, 5 lagi orang berbeda. 2 lagi, aduh tercapai, terima kasih. Sabar, jangan lagi, di stop, nanti lagi. Ya kali tiga kawan. Baru kali ini bisa kali 3. Ayo kasih Udah, hati Bang Rudi, ke, udah. kasih topi Udah, Bang ke. Rudi, udah. Tunggu dikit lah. Double nih. Promo dulu, Tat. nih. Ini maklum lah lagi apa ini. Dia sudah dapat topi, kita belum kawan. Ayo digas gawas. Biar nanti aku bisa bicara sama dia. 26 detik, 25, 23, 22. Ayo kawan-kawan, kasih topi ke, kasih apa ya. Kita 1.400 orang. Udahlah, mawar satu pun tidak apa-apa lah. Yang penting ada, karena dikalikan 3, sayang. Ayo. Donat, lupi apa nih? Ini sarang heo. Mak, dia dapat topi lagi. Aduh, kalau
Udah, ayo silakan Tar, apa mau kau sampaikan? Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Silakan Tar. Baik, tutup dulu mic-nya biar nggak double suaranya. Penonton saya double Bang Rudi itu, lihat suara Bang Rudi ya. Gini ya. Itu kan yang bertanda di situ STT Nias, Islamologi, kuliah materi umum. Ternyata dalam-dalamnya menjelekkan Islam, materinya menjelekkan Islam. Terus isinya juga menafsir Al-Quran secara bebas. Apakah kampusnya bisa ditutup? Bisa. Karena apa? Karena dia melakukan penipuan publik. Padahal kampus tidak boleh melakukan sebentar. penipuan publik. Bentar dulu. Silakan Bang Rudi tanggapi kalau setelah saya habis ngomong. Teratur kayak biasa lah Bang Rudi. Ya. Jadi kayak gini, Bang Rudi, bisa. Memang sih bisa ya, kalaunya kita mau ajukannya, ibaratnya kemana sesuai jalurnya bisa Bang Rudi. Karena apa? Tadi saya bilang dia melakukan penipuan publik. Penipuan publik menafsir Al-Quran secara bebas. Dari seluruh kampus itu memang ada tukang sapu, ada rektor, ada dosen, ada mahasiswa. Dikemanakan ya pindah mahasiswanya. Ngapain coba? Sekolah di tempat untuk menipu. Coba kayak gitu. Di mana akalnya universitas melakukan materi kuliah untuk menipu masyarakat? Kayak gitu. Al-Quran orang, disiplin ilmunya ada, tapi diterjemahkan seenak udahnya oleh kampus tersebut. Itu penipuan publik namanya, membodoh-bodohi orang yang kuliah di situ. Sampai-sampai mereka hapus oleh STT Nias, saking paniknya mereka hari ini, mereka hapus, mereka tutup itu webnya. Ya, artinya apa? Sarjana-sarjana yang sebelumnya apakah bisa dibilang sah ilmunya? Nggak bisa. Karena apa? Ketahuan dia melakukan penipuan publik. Jadi kayak gitu. Silakan Bang Rudi. Putus. Udah kau bayar belum wifi-mu? Jaringan saya aman kawan. Tapi kok putus? Punya aku yang putus ya? Perasaan punya aku aman-aman juga nih Tan. Ayo pencet. Biar ku jawab lagi ya. Pencet tab. Ya. Saya belum pernah mengetahui ada kampus ditutup hanya gara-gara ada orang membuat materi kuliah atau segala macam. Sampai ketika kita melihat ada waktu itu materi pendidikan agama. Di situ juga menyinggung kekristenan. Apakah semua SD ditutup? Kan tidak. Tapi yang membuat itu minta maaf, selesai kawan. Ya, kalau Kristen enak. Kalian buat kesalahan apapun minta maaf, selesai. Ingat nggak kasusnya itu di buku pelajaran apa ya? Kalau nggak salah aku agama Islam itu SD ya, atau pelajaran budi pekerti atau apa itu ya. Jadi menurut saya kalau kau pun misalnya mau mengapakan melakukan class action atau apalah namanya, silakan saja. Tapi hak kau menutup STT itu nggak ada. Karena berapa banyak nasib orang dipertaruhkan di situ. Mereka sudah capek-capek kuliah kecuali pemerintah punya solusi, oke dipindahkan. Kalau yang kulihat begini loh. Bicara keilmuan memang sulit lah ya aku bilangnya. Karena saya pernah di Universitas Ahmad Dahlan. Ada namanya studi perbandingan agama. Kalau dibawakan ke Kristen pun Kristen mengatakan mereka menghujat. Tapi karena dilakukan di dalam kampus, orang Kristen nggak bisa apa-apa. Ketika mereka mengatakan Yesus manusia, itu sebenarnya sudah menghujat Tapi bagi orang Kristen nggak bisa apa-apa. Karena orang Kristen sekarang kan tidak melihat Yesus yang manusia. Sekarang kami tidak bertuhankan kepada Yesus yang manusia, tetapi yang adalah dengan tubuh kemuliaan Kalau nggak percaya, kau sekali-sekali kau masuk IAIN. Masuk sekolah-sekolah Islam yang ada studi perbandingan agama. Apa mereka katakan tentang agama-agama itu? Setelah itu kau bandingkan dari sudut Kristennya bagaimana? 24 mawar kawan, ayo gas. Ayo kawan, semangat, terima kasih. Pak Am sudah datang, kita bal-bali dulu si Ustadz ini ya. Ayo kawan, 6. Lagi gas, 8. Beda-beda orang ya, mawar saja nggak usah. Mawar dulu, mawar. Ya lagi kawan, lagi 16, terus 17, 18. Anak lagi 21, 3 tercapai. Sabar ya kawan-kawannya, sabar. Nah, dari situ kau harus berpikir di dalam kampus itu orang kebebasan berpikir.
kebebasan berbicara asal di dalam kampus nggak keluar. Memang ini ada kusesalkan bisa bocor di dalam bentuk website. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Kali 3 kawan, ayo. Si Ustaz ada 1000 kawan. Aduh, kalah terus kita 4 kali. Kali 3 sayang kali. Ayo kali 3 kali 3. Nah, terima kasih Pak Ams. Ya, jadi Tat, kalau kalian mau melakukan sesuatu, memang aku lihat ada satu kekeliruan mereka. Dibuat di situ tadi kau tunjukkan Muhammad, Al-Quran dan satu lagi itu apa ya? Saya tadi kurang lihat ya. Itu memang aku akui karena di dalam Islam Muhammad tidak bisa digambarkan atau lafaz Allah itu yang paling pojok tadi dicoret ya. Maknanya pun aku nggak tahu. Terus aku lihat di tempat si Julius ada kalimat 6666 ya. Jadi Tat, untuk lingkungan kampus itu ada namanya kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Tidak bisa kau kungkung, tidak bisa kau batasi. Tapi untuk publikasi, ini aku nggak tahu kawan. Kalau nggak dipublikasikan, menurutku ya nggak dipublikasikan loh. Hanya di kalangan sendiri. Bagiku itu menurutku ya itulah batasan namanya keilmuan. Pikiran tidak bisa dipidana Tat. Kenapa? Luga Tambunan yang mengatakan dia bermimpi, kawannya bermimpi bertemu dengan Nabi kalian di neraka, tidak dipidana, padahal sudah masuk TV1. Karena mimpi itu hak pribadi seorang yang tidak bisa dibuktikan. Pembuktian mimpi kau belah pun kepalanya, tidak akan bisa kau lihat mimpi itu di situ. Nah itu maksudnya Tat. Tapi ini memang mereka teledor, dibuat menjadi tulisan dan dipublikasikan. Nah ini kecuali dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah tidak bisa dipidana Tat. Permasalahannya mereka tidak membuat di jurnal ilmiah ya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dan saya belum lihat kayak yang kau bilang itu Tan. Kalau kalian sudah dapat ya silakan kalian. Tapi kalau dicari sekarang kan nggak ada. Kamu tanya saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa, saya bilang tadi kan mana Tan, saya nggak ada lihat nih. Nah itu Tan. Nah, tetapi sekali-sekali kau main ke kampus perbandingan agama Tan. Ketika mereka bicara tentang Kristen tidak sesuai dengan apa yang Kristen pikirkan. Itu Tat. Terima kasih Pak Am sudah datang. Terima kasih ya. Hampir 40 kali win, kalah kali ini saya. Oh, enggak apa-apa. Yes. Penontonmu berapa Tat? 4.700. Kawan-kawan, meskipun kita kecil kita menang. Kenapa? Apa namanya, Lion of Judah katanya kan, itulah singa Yehuda, dia sendiri di antara banteng. Siap Bang, ayo gas Bang, tutup dulu. Jadi begini ya Bang Rudi ya, apa yang telah dilakukan STT Nias itu ya jelas akan membuat marah umat Islam gitu. Pasti seluruh umat Islam akan memproses STT Nias itu ya. Itu pasti. Bang Rudi, ya perlu Anda ketahui juga ya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Majelis Ulama Indonesia ya untuk dilaporkan ke pihak hukum. Ya tenang aja gitu ya, ditunggu saja waktunya gitu untuk STT Nias gitu ya. Kami sudah koordinasi, seluruhnya kami sudah koordinasi. Tadi kami udah bicarakan juga. Jadi ya siap-siap aja untuk rektornya, untuk pencetusnya. Meskipun tidak bisa ditutup ya perlu dipertanyakan juga yang telah meraih gelar kesarjanaan di STT Nias tersebut. Ketika dia menuntut ilmu di situ, apakah STT Niasnya bisa mempertanggungjawabkan ilmu Islamologi yang telah diajarkan kepada sarjana terdahulu? Apakah sah sarjananya juga? Hah? Ayo, kayak gimana itu? Apakah itu bukan sebuah penipuan publik? Penipuan untuk mahasiswa yang kuliah di situ. Bahwa bentar Bang Rudi, 5 menit ente habiskan, saya giliran saya dulu. Teratur aja kita. Tutup dulu mic-nya. Jadi kayak gitu ya. Sekolah kok mengajarkan kebencian kayak gitu. Sekolah kok universitas bisa menafsirkan kitab orang dengan sembarangan tanpa ilmu pengetahuan. Coba belajar nahwu sorob kagak, bahasa Arab kagak, belajar ngaji kagak, terus pencetusnya
anonim, nggak tahu gitu siapa kan. Tiba-tiba mengajarkan di dalam mata kuliahnya itu kebencian untuk agama Islam. Ya memang umat Islam tidak heran lagi sih ya, tidak heran lagi ya teman-teman. Artinya apa yang telah difirmankan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 itu betul adanya. Mereka tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang dengan umat Islamnya. Karena apa? Karena sampai kita murtad mengikuti mereka, baru mereka berhenti gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya apa? Hari ini umat Islam melihat bukti kebenaran firman Allah Al-Baqarah ayat 120 tersebut. Ya, kalau saya sih nggak banyak omong. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja proses hukumnya dari rektor, dari dosennya, semuanya itu pasti kita kejar nanti. Saya ya kurang tahu juga STT Nias ini provinsi mana gitu. Yang jelas ya di sini seperti dosma si jabat ya, katanya agama manapun ya yang menista agama, mengajarkan intoleran, mengajarkan kebencian, kata si dosma harus diproses hukum. Saya pengen lihat si dosma memproses hukumnya STT Nias. Saya pengen lihat apakah dosma dan umat Kristen akan melakukan apa yang dikatakan oleh dosma, atau jangan-jangan umat Kristen menjilat ludahnya sendiri nantinya. Ya, saya pengen lihat seperti itu. Apalagi si dosma kan ngomongnya seperti itu. Maka dari itu ya teman-teman semuanya ya, kita tunggu saja apakah ada itikat baik dari pihak Kristen untuk ya menyatukan ya di Indonesia ini toleransi antar umat beragama dengan umat Kristen sendiri yang memproses STT Nias. Atau jangan-jangan umat Kristen malah melindungi STT Nias. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi pasti bertentangan dengan ajaran dari Kristen itu sendiri. Katanya berkoar-koar mengajarkan kasih. Ya, ajaran utama kami adalah kasih. Ternyata sekarang kita lihat malah kasih kebencian. Kayak gimana itu? Kasih kebencian. Jadi nggak patut lagi ajaran Kristen itu dikoar-koarkan. Agama kami kasih, nggak perlu lagi kayak gitu, nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi. Silahkan agama kami mengajarkan membenci Islam, kayak gitu aja, udah jujur aja gitu, nggak perlu lagi dilindungi karena umat Islam udah tahu ya, udah tahu. Silahkan Bang Rudi untuk menanggapi hal itu. Yang jelas kami umat Islam tidak terima masalah itu ya, dan tetap akan memproses STT Nias tersebut ya dari jalur hukum atau jalur manapun gitu. Ingat itu ya. Jelas kita sebagai umat Islam tidak terima Al-Quran kita diacak-acak. Bahkan Nabi Muhammad saja disamakan dengan Lucifer. Masya Allah itu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang Gimana itu Tan? Aku belum lihat sih Tan. Makanya nggak bisa komentar banyak lah. Makanya Bang Rudi lihat. Saya punya buktinya udah semuanya. Nanti mainkan ya, mainkan buktinya. Aku belum lihat. Ayo, aku lagi. Oke, terima kasih Tat. Kamu menginginkan saya menilai. Maka saya harus menilai secara objektif. Tadi Ustadz bilang bahwa kami sudah berkoordinasi begini begono. Itu saya akui Tat. Kelebihan kalian kompak untuk masalah-masalah seperti ini. Dan kalian, saya yakin akan bergerak. Saya tahu itu. Beda kalau kami orang Kristen diajak ayo gini, belum tentu semua orang Kristen mau Tan. Paling yang mau 2-3 orang, 4 orang. Lihatlah si dosma misalnya. Berapa orang lain dia, hanya dia sendiri. Aku salut melihat kalian ya di situ, salutnya Tan. Ya. Dan memang bagi kalian semuanya serba sakral. Cuman kalau kita tanya apakah ini sesuatu yang begini bogono, kalian bilang oh enggak, kita enggak begitu. Tapi ternyata memang sakral, aku bilang Tat. Cuman kalian kadang nggak mau ngakui. Ini kalian lucunya. Makanya selalu saya katakan, akui saja kalau sakral ya sakral. Kalau nggak sakral ya nggak sakral. Cuman kalian nggak mau ngakui. Oh bagi kami ini kan hanya gambar. Contoh waktu gambar Ka'bah, aku kapan sama siapa waktu berdiskusi. Apakah bagi kalian gambar Ka'bah itu sakral? Seperti orang Kristen, sakralnya gambarnya Tuhan Yesus. Oh nggak sakral bagi kami. Ternyata dosma menari-nari kalian permasalahkan juga ya Tat.
Jadi kalau saya mengatakan ya itu terserah kalian lah. Saya nggak mau tahu. Kenapa? Saya lawan kalian nggak sanggup saya Tat. Bahkan Presiden Prabowo pun tidak akan sanggup. Makanya aku bilang, cuma perlu kau ingat Tat, kalimatmu jangan sampai ibaratnya satu orang yang bersalah, kau generalisir satu STT Nias itu bersalah. Sehingga anak-anak yang susah payah orang tuanya menyekolahkan, mau kau pecat, orang yang sudah mau wisuda, mau kau tutup, itu juga tidak manusiawi Tat. Sepanas-panasnya kalian harus manusiawi. Kalau tidak rudal aja Nias itu. Nias itu di Sumatera Utara, dia kepulauan. Berenang kalian atau naik kapal perang kalian ke sana semua. Kan begitu juga Tat. Kita sesama anak bangsa. Siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Bukan lantas perbuatan satu orang semua Nias menanggung. Gak bisa Tat. Itu harus kau pahami juga. Bahwa mereka juga manusia. Aduh 9 kali lagi, 7 kali lagi. Aduh gak tercapai kali ini. Aduh lupaku mengompori. Sudah ada lewat kawan. Gagal kita mengasih mawarnya ya. Ustaz yang kali 3 lagi gak apa-apa lah. Jadi Tat, kalau bagiku Tat, apa yang kau sampaikan itulah pemikiran kalian. Tapi kalau aku orang Kristen, ku sampaikan seperti yang kau sampaikan, pasti Kristen lain menentang. Pasti mereka mengatakan, tunjukkanlah ajaran Kristus, tunjukkanlah ajaran kasih. Itu beda kita Tat. Makanya kau lihat orang Kristen hanya modal materai 6.000 saja, selesai masalah Tat. Gak perlu sampai datang orang situ sampai bawa rudal, di rudal bub katanya, gak perlu Tat. Gak perlu sampai ya apa mau kita bilang bakar-bakaran atau apa, gak perlu Tat. Kalau kalian memang tempuh jalur hukum. Tetapi ingat, jangan kalian menjadi hukumnya. Permasalahan yang sering kalian yang menjadi hukumnya Tat. Jangan kalian menjadi hukumnya. Kalau kalian nanti sudah lapor polisi, biarkan polisi yang mengurus. Kalian lucu, udah kalian lapor polisi, tapi kalian nggak percaya polisi. Takut kutat, berenang kalian rame-rame ke Nias itu. Kalian kira dekat, itu jauh. Di kepulauan dia, kalian rudal misalnya. Aduh Tat, kalian mau ke sana pun nanti pasti polisi akan menjaga. Nggak boleh ke sana. Udahlah, serahkan secara hukum, biar hukum yang melaksanakan. Nggak usah kalian geruduk Nias itu Tat. Dan jangan ada pikiran Tat mengatakan untuk menutup. Cobalah kita boleh emosi, tapi ya waraslah kau Tat. Kalau anak kau misalnya sekolah, contohlah kekeliruan di buku kemarin itu yang mengenai tentang kekristenan dinistakan di situ juga. Seluruh Indonesia lo pembuat buku itu Tat, disebarkan. Apa seluruh SD mau kita tutup? Kan tidak. Siapa yang membuat itu yang dibawakan ke dalam pengadilan. Aku tahu, aku bilang secara objektif gak bisa gambar Muhammad dibuat. Aku tahu kan, aku bilang tadi blunder mereka. Makanya aku tanya bagaimana itu bisa blunder, bagaimana itu bisa ada. Aku nggak tahu, itu nggak aku tahu ke Tantat. Wes. Singa Yudea, ya kan, Yehuda itu singa Tat. Meski dia seorang diri singa itu Tat, banyak banteng, minggir semua banteng. Kami sedikit tapi menang PK Bang sudah Rudi berapa ini. kali. Bengek Kak. Terima kasih saudara seimanku. Iya, kita lanjut Tat. Ya, oke. Baik. Kalau bisa tunjukkan semuanya. apa Tat yang yang kau bilang tadi, tunjukkan videonya itu. Saya akan tunjuk. Baik, saya akan tunjukkan ya. Begini aja ya, teman-teman semuanya. Teman-teman ya, kita sudah simpan bukti dari materi penyesatan STT Nias tersebut ya. Teman-teman bisa masuk ke YouTube saya nih, teman-teman ya. Masuk ke YouTube Yusuf PI Reaction ya teman-teman, nih saya contohkan. Yang bagi yang di TikTok yang pengen download ya materi iblis tersebut ya, bisa ke YouTube saya ya kalau mau download materi dari iblis tersebut, karena iblis itu penyesat gitu ya. Anda masuk saja ke Yusuf PI Reaction ya. Nah teman-teman, di sini di bagian tabel komunitas ya.
tabel komunitas ya. Nah, tabel komunitas ini kita klik ya teman-teman. Kita klik. Nah, nanti teman-teman akan ketemu nih ya. Link penyesatan STT-Nias Islamologi. Di sini saya sudah sediakan linknya dan link ini dapat diakses seluruh masyarakat. Inilah kita kumpulkan barang bukti dari penyesatan STT-Nias ya. Jadi seperti itu, oke? Oke? Jadi kagak bakalan bisa kabur ya meskipun websitenya telah ditutup ya. Jadi teman-teman yang mau download ya link penyesatannya ya. Nih saya contohkan, saya bukakan ya. Nih ya saya bukakan. Nah ini banyak nih teman-teman ya. Tuh ya. Mereka bahas 5 dogma Kristen. Terus Al-Fatihah itu diterjemahkan, ditafsirkan ya seenak udel mereka. Tuh ya. Terus apa arti kata Allah? Allah di sini ya diartikan beda juga ya. Terus apalagi ini Isra Mi'raj juga tidak sesuai dengan definisinya ya. Terus apa nih? Jeritan kaum apa nih? Kaum Islam atau apa? Belum saya buka sih tadi. Nih Tritunggal ya. Ada juga tuh ritual ibadah haji yang mereka salah kaprahkan juga ada ya. Jadi teman-teman bisa download ya, linknya sudah saya sediakan di YouTube Tat, saya gimana, ya. Tat? Aku lihat. Saya sediakan di YouTube saya ya. Gimana Coba di aja masuk komunitas? ke Yusuf PI Reaction tuh ya. Coba aja masuk ke di tabel komunitas. Saya sudah oke, sediakan ada nih. linknya ya. Komunitas. Drive. Jangan panik Google Bang Drive, Rudi, ya. jangan panik Ada ya, Google jangan Drive. panik. Jangan panik ya. Jangan mengikuti jejak STT-Nias ya Bang Rudi. Biarkan umat Islam yang akan memproses hukumnya. Karena semua dari bukti sudah kami pegang kayak gitu ya. Ya saya udah bilang sama Anda, hanya iblis yang mengajarkan penyesatan ya teman-teman. Hanya iblis yang mengajarkan penyesatan. Ya, iblis itu kan ketika dia disuruh bersujud kepada Adam, dia sombong kan, kagak mau sujud kan kayak gitu. Nah begitu juga ketika ada orang yang menafsirkan seenak udelnya, menafsirkan kitab orang lain tapi dia tidak mau mempelajari disiplin ilmunya, dia sombong terhadap ilmunya. Nah itu adalah ciri-ciri pengikut iblis kayak gitu ya. Mereka itu ya ingin menipu Allah dan orang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ya, mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka menipu dirinya sendiri ya teman-teman. Menipu dirinya sendiri. Ya saya rasa Bang Rudi kita tunggu saja sih proses dari STT-Nias itu ya. Ingat ya, ingat. Umat Islam siap jihad, umat Islam siap mati untuk kebenaran. Ingat itu. Umat Islam itu kalau sudah dimulai, mereka tidak akan mundur 1 inci pun. 1 inci pun kami tidak akan mundur, apalagi 1 langkah ya. Ingat itu. Kalau udah dimulai, umat Islam itu bagaikan tawon, sekumpulan tawon yang mana apabila sekumpulan tawon itu Anda pelihara, maka akan menghasilkan madu yang manis bagi Anda. Tapi apabila sekumpulan tawon itu ya diganggu, lalu dia ya pokoknya diusik, maka ingat Anda akan bengkak-bengkak sampai mati disengat oleh tawon tersebut. Jadi cukup itu saja yang saya sampaikan sama Bang Rudi tentang masalah STT-Nias. Silakan. Udah aku download semua nih, Tat. Udah aku download. Bisa kalian dapat ya. Siapa sih yang pertama membocorkan ini, Tat? Oh banyak intelijennya Islam itu. Ya, pencet. Oke, aku lagi, Tat ya. Terima kasih. Apa yang kamu bilang itu, Tat, saya percaya. Bahwa kalian siap berjihad, siap ini. Saya percaya tuh. Makanya lebih baik kalau kalian langsung pergi ke Palestina misalnya, membebaskan orang itu. Wah, itu hebat sekali misalnya ya. Saya percaya engkau bilang itu, Tat. Dan itu sudah terbukti dan teruji. Ya. Kenapa?
Kalau kita lihat, tapi sayangnya di Indonesia ya, cobalah sekali-sekali pergi ke Palestina gitu ya. Oh ini baru cak main. Kalau di Indonesia karena kalian banyak tat. Coba misalnya kalian kemana lagi ya, ke di mana Afghanistan, berangkat kalian sana, atau Iran bantu. Wah itu baru ini luar biasa tat. Ya, dan kalau kamu tanya saya tat, saya selalu katakan apa yang kamu bilang itu saya yakini bisa. Karena kalian itu sudah tercermin dari dulu seperti itu. Kalau kami orang Kristen, contohlah, ada misalnya penistaan, misalnya Ustadz Somad dulu disalib ada jin kafir, ada yang melaporkan. Tapi apakah orang Kristen lain mau mendukung? Enggak juga, tat. Karena orang Kristen itu berpikirnya realistis. Kita bicara iman. Di dalam iman Kristen sudah dinubuatkan bahwa semua ini akan terjadi. Makanya orang Kristen yang rajin baca kitab suci tidak akan mau melapor-lapor ke polisi, tidak akan mau merongrong Ustaz Somad. Karena itu harus terjadi. Karena itu dinubuatkan, tidak bisa meleset dan tidak bisa melenceng. Kalau di kami gitu tat. Jadi misalnya nih, di kami, aku bicara kami, ada misalnya sesuatu permasalahan, ya, penistaan terhadap orang Kristen. Datang satu orang, ayo kita rame-rame, kita ramekan gini. Bukan semua orang Kristen mau. Yang lain bilang, oh janganlah. Yesus sudah menubuatkan di dalam kitab suci. Dan itu harus terjadi. Kita harus menerima dengan lapang dada. Saya nggak tahu di kalian apakah firman Tuhan itu ada sebuah nubuatan dan pasti terjadi. Saya nggak tahu tat. Kalau di kami iya. Itu bedanya. Makanya contoh. Hanya Dosma yang melaporkan si Rifa, si Juleha sama siapa nih? Si Nora sama si Zuma. Ada nggak Kristen lain? Nggak ada. Kan wah target poinnya ngeri 850 kawan. 850 mawar. Nggak usah kita kejar itu, nggak sanggup kita kawan. Banyak kali harus kalian pencet-pencet sebanyak 850. Ya. Jadi tat 850 itu berat, nggak usah lah. Ini harus kau pahami tat. Kalau kalian nanti melaporkan silakan, kami nggak bisa melarang. Kami hanya menonton apa yang terjadi. Tapi meskipun kami menonton tat, percayalah kau tat, yang kita khawatirkan nanti ada lagi bocor. Bocornya bagaimana? Wah tercapai, terima kasih. Wow tercapai, luar biasa anak Tuhan Yesus Kristus 800 weh, ngeri. Kali tiga kawan-kawan ayo. Siu sudah pening dia, ada kali tiga ayo. Aduh kali tiga. Ya. Yang ku khawatirkan kawan, muncullah nanti dari sekolah studi-studi perbandingan agama, muncul lagi perbandingan tentang agama Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen itu sendiri tat. Apakah orang Kristen akan melakukan balasan? Kan ini nanti kita tat. Kita kan di Indonesia aja kita berkoar-koar seakan-akan kita hebat, seakan-akan kita pejuang. Itu harus kita pahami. Kalau memang kalian hebat, misalnya aku nih ya, kalau aku daripada aku misalnya Kristen hebat kali di Indonesia, daripada aku berkoar-koar di sini, ku cari Kristen di mana yang tertindas. Ayo berangkat ke sana kita. Kalau misalnya di satu desa, ya karena kalian banyak, kalian teriak-teriak, kalian seolah-olah hebat, kalian seolah luar biasa. Kan itu saya katakan kepada orang Kristen ini. Kalau memang kalian hebat, ayo kita ke sana. Jangan misalnya kampung ini, jangan anak kampung ini kau bal-bali. Ini sesama kita. Kita hidup, nenek moyang kita sama di negara ini. Ngapain kita bantai kawan saudara kita ini? Ya, kalau saya berkata begitu, ya kalau kalian enggak, saya enggak tahu tat. Kalau kau tadi berkata apa? Ya kami akan gini. Itu saya yakin itu. Memang itulah kelebihan kalian yang tidak dimiliki orang Kristen. Kalau orang Kristen, itu sudah dinubuatkan pasti terjadi. Nggak usah kau sibuk katanya. Terima kasih.
Singa Yehuda. Fokus, coba Sendiri fokus pun Bang dia Rudi, nggak usah mikir koin benteng. gitu. Oh, nggak bisa Tat, harus Wah, sambilan. nggak bisa, waduh, YouTube cari ku kan koin dulu sih ente. YouTube ku udah kena ban. Oke. Silakan Tat, habis ini. Oke, teman-teman, bentar saya pencet dulu nih. Gini ya Bang Rudi, tanggapan saya begini saja sih untuk masalah dosma. Dosma ini kan sudah bikin umat Kristen itu satu sama lain berantem kayak gitu ya. Contohnya Bang Rudi dengan bom-bom ribut masalah donasi ya. Itu tuh gara-gara pelaporan dosma, lalu dilaporkan juga anak Batak. Bang Rudi ngurusin anak Batak, minta donasi, habis itu bikin kacau dunia persilatan apologet Kristen, sampai-sampai satu sama lain berantem. Awalnya gara-gara dosma itu ya. Terus kalau dosma ini saya lihat dia ya menampakkan ajaran Islam itu benar loh Bang Rudi. Dosma ini, iya serius, dosma ini malah menyatakan bahwa ajaran Islam itu benar. Bagi yang salah, dia yang dihukum. Ya, itu ajaran Islam. Bagi yang berdosa, dia yang dihukum. Kan kayak gitu ajaran Islam. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Artinya, ketika dosma melaporkan seseorang, lalu orang tersebut dihukum, tidak ada orang tersebut ditebus. Kan kayak gitu. Ya, makanya saya bilang, saya juga cukup berterima kasih bahwa dosma ini membenarkan ajaran agama Islam dan menolak ajaran penebusan. Ya, kayak gitu. Artinya kenapa? Seperti yang dicontohkan dosma sendiri, dia melaporkan Bunda Nora Aritonang. Habis itu kalau dia dilaporkan dinyatakan salah, nantinya Bunda Nora Aritonang yang menanggung hukumnya. Itu kan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tanggung sendiri-sendiri. Ya, barang siapa melakukan dosa maka dia yang bertanggung jawab. Itu ajaran Islam. Ya, tidak ada di dalam Islam itu barang siapa melakukan dosa maka dosanya telah ditebus. Gak ada. Artinya apa? Di sini kalau kita banding ajaran Islam dan ajaran dari Kristen, lebih masuk akal ajaran agama Islam dengan dibuktikan sendiri oleh dosma si jabat. Ya, kayak gitu. Nah, itu saja sih tanggapan saya ya. Tanggapan saya terhadap kalau kita berbicara dari Bang Dosma gitu ya. Betul nggak teman-teman? Ya, betul nggak? Masuk akal kan? Masuk akal pasti kayak gitu. Jangan kejang-kejang lah yang Kristen di bawah. Ayo mawar beda-beda orang. 1, 14 lagi. Mawar lagi, aduh. Bang Rudi ya. Mungkin cukup itu yang saya diskusikan dengan Bang Rudi tentang masalah estetenias dengan dosma gitu. Saya mau bahas tentang masalah edis sedikit dengan Bang Rudi. Ya, dengan edis mungkin Bang Rudi bisa menanggapi apa yang dikatakan oleh edis. Karena edis ini juga bikin kacau Kristen masalahnya. Ya, edis ini bikin kacau Kristen, sehingga umat Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus lagi, tapi malah menuhankan edis sendiri. Sekarang umat Kristen itu menuhankan edis sendiri. Karena apa? Kata edis Sidabutar kemarin itu ya, ketika saya berdiskusi dengan dia, kata edis, yang mengikuti, yang menaati berarti dia telah menuhankan. Itu kata edis. Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Robnya setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kayak gitu. Itu kata edis. Saya lihat banyak umat Kristen ya menaati dan mengikuti apa yang dikatakan oleh edis. Ternyata umat Kristen ikut-ikutan mengatakan Nabi Muhammad itu Rob setara dengan Allah. Artinya dia mengikuti dan menaati dari apa yang dikatakan oleh edis. Sesuai dengan definisi edis, kalau umat Kristen mengikuti dan menaati atau menaati edis,
Berarti umat Kristen sekarang bukan menuhankan Yesus, tapi malah menuhankan Edis. Nah, kayak gitu. Saya heran, Bang Rudi ya. Di Kristen ini ada Nabi Luga. Sekarang Edis malah mau menyingkirkan Yesus. Edis sendiri yang mau jadi Tuhan sekarang. Kayak gimana? Apakah Bang Rudi sepakat menaati dan mengikuti berarti menuhankan? Tolong dijawab, silakan. Siap, terima kasih. Kawan-kawan Kristenku, kalian memang baik-baik kali, bah. Kadang aku berpikir ya, kok bisa kalian baik kali itu? Kadang aku pikir, itulah kasih Kristus ya. Oke, pencetan. Biar aku sambut. Iya, singa Yehuda. Pencet, oke. Ya, Tat. Saya kadang heran lihat kau, Tat. Ketika kau waras berpikir, kau mampu mengatakan bahwa dosa itu tanggung-tanggung sendiri. Tapi ketika kau mabuk, kau tidak paham bahwa dosa itu tanggung sendiri. Maka kau suruh STT ini harus ditutup. Karena kesalahan satu orang. Kenapa oleh kesalahan satu orang harus seluruh STT menanggung? Di satu sisi kau waras. Tapi di sisi yang sama, kewarasanmu hilang. Tapi ketika berbicara dos masih jabat, kau bilang, dia menjalankan ajaran Islam. Lah kau tak menjalankan ajaran Islam, padahal kau yang Islam. Malah kau mau tutup semuanya. Satu yang berbuat, semua menanggung. Pahami dulu tuh, Tat. Ya. Makanya aku bilang, unik kau ini orangnya, Tat ya. Nah, kemudian Tat, mengenai Edis. Orang Kristen kan aku bilang, gak ada yang bingung bertuhan. Kami tetap bertuhankan Allah Tritunggal. Siap-siap kawan, 24 mawar, beda-beda orang. Sabar tahan. 24 ya, beda-beda orang. Masih 5, 7. Ayo beda-beda orang, 8. Biar kalian lihat kubal bali si Yusuf P ini. 11, 2, oh, terima kasih, sudah. Jadi Tat, ini menjadi perhatianmu. Kami nggak pernah bingung bertuhan. Mau apapun dibilang si Edis, kami selo-selo aja itu. Edis kan mengungkapkan isi kepalanya, Tat. Kali 3 kawan, kali 3. Edis mengucapkan isi kepalanya. Yang tidak bisa kau intervensi, Tat. Yang tidak bisa kau intervensi juga. Jadi Tat, biarkanlah itu semua berjalan sesuai apa adanya. Ya, kalau Edis berpikiran begini begono, ya kau bantah dong. Sudah benar kau bilang tadi, ada satu yang belum ada Edis, sujud menyembah. Cuman takutku si Edis akan melanjutkan. Bagaimana ritual menyembah itu? Kau bilang sujud tadi kan? Untung Edis tak melanjutkan. Lah kau sujud kemana? Kan jadi blunder juga sama Kotat. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, hikmah yang kita ambil malam ini, apa yang diucapkan oleh Ustaz Yusuf, itulah cerminan dirinya. Tidak mewakili umat Islam secara keseluruhan. Tetapi kelebihan mereka ini berbicara selalu membawa-bawa nama umat. Sementara Kristen kita kawan, karena kita terlatih oleh didikan Eropa, maka pemikiran kita bisa kita membedakan mana umat, mana individu, dan mana global, mana oknum. Kalau Yusuf nggak bisa kawan, semua di general umat, padahal hanya dia yang bicara. Zuma umat, Nandar umat, seolah-olah sedunia umat itu kan sedunia kawan. Siapapun yang beragama, itulah umatnya. Bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi dan lain-lain. Dan saya memang salut melihat mereka nih kawan. Untuk di Indonesia, mereka number 1. Garang, tegas, berjuang, garang. Tapi untuk tingkat dunia nanti dulu ya, sorry lah. Ya. Kalau orang Kristen dari dulu ajarannya kasih. Hanya modal 6.000 materai, selesai masalah. Kalau Yusuf nggak akan mau itu. Kalau nggak di penjara kami nggak mau. Yusuf loh aku bilang. Kalau nggak
meninggoy kau, kami nggak mau, kan begitu. Makanya yang di Medan ada di Sumatera Utara hanya minta suara toa dikecilkan. Berapa rumah ibadah yang terbakar, kawan. Tapi hebatnya di Indonesia. Cobalah mereka berangkat pergi ke Palestina itu ya. Sudah beratus tahun loh. Pokoknya dibantulah. Ya. Kurang kuat apa? Kita charterkan. Mungkin kawan-kawan Kristenku mau kami mencarterkan kapal laut. Bila perlu pesawat terbang, ikut apa parasutnya. Terbang kalian ke sana, lompat. Wah, baru kami di sini melihatnya hebat. Wah, luar biasa, ini baru betul. Mungkin orang-orang Kristen akan ikut kalian. Ya. Tapi kalau di dalam negeri ya memang kalian jagonya, Tat. Gak ada yang melawan kalian loh, Tat. Kalian masuk bukan umat ya. Ustaz Yusuf ini. Karena pikirannya kan kami akan melawan, kami akan gini. Gak ada yang melawan kalian. Siapa yang mau kalian lawan? Sesuai yang kau bilang, satu yang berbuat, satu yang menanggung. Gak semua, Tat. Ya, terima kasih. Singa Yehuda kau lawan, Tat. Singa itu satu ekor. Bangga dia menang PK, teman-teman. Iya dong. Bangga dia menang PK. Artinya meskipun kami sedikit, tapi kami juga bisa memenangkan. Bukan karena banyak, Tat. Prima, silakan Tat, aku matikan dulu. Oke ya, teman-teman begini ya. Kenapa kalaunya kita berbicara selalu memakai kosakata satu bahagia, semua merasakan bahagia. Beda dengan Kristen ya. Yang penting perpuluhan jalan. Udah nggak mau tahu dengan orang lain. Kan kayak gitu di Kristen ya. Terus kayak Bang Rudi, yang penting donasi dengan koin jalan. Nggak mau tahu urusan Kristen lain. Nah, beda prinsipnya dengan umat Islam, beda ya, beda. Kalau saya enggak. Karena apa? Semua umat Islam itu bersaudara. Kan kayak gitu. Andaikan Palestina itu ya, Bang Rudi ya, kami diizinkan oleh pemimpin di Indonesia ini, oleh presiden. Oke, umat Islam boleh perang. Maka saya yakin banyak yang berangkat. Ya, banyak yang berangkat. Kayak gitu. Hanya saja di dalam Islam itu ada aturan mainnya ya. Untuk masalah peperangan saja itu harus instruksi dari pemimpinnya. Ya, ingat itu. Jadi jangan coba-coba ya Anda melawan lebah. Karena lebah itu kalau Anda pelihara akan menghasilkan madu yang enak buat Anda, madu yang manis. Tapi kalau Anda sakiti, maka Anda akan disengat sampai mati. Gitu aja analoginya. Makanya saya bilang, umat Islam itu ya, umat lagi kan saya bawa, bukan berarti saya tidak akan mundur. Kagak kayak gitu bahasa saya. Saya membawa nama umat Islam karena pertama saya umat Islam, dan inilah suara dari umat Islam serta prinsip dari Islam. Prinsipnya apa? Apabila ada musuh ya, kami tidak akan mundur satu inci pun, apalagi satu langkah. Semua sama prinsipnya, karena memang seperti itu ya. Dan sejak zaman dahulu para umat Islam itu ya, umat Islam, muslimin dan muslimat itu, dia mentalnya mental pejuang, Bang Rudi. Ya, mental pejuang, bukan mental tempe yang penting donasi jalan, koin jalan, nggak mau tahu urusan orang. Bukan itu umat Islam. Ya, dah itu aja. Terus untuk masalah edis ya, Bang Rudi ya. Untuk masalah edis, kenapa saya bilang membingungkan umat Kristen? Karena pagi tadi saya tanya sama umat Kristen, kamu sepakat nggak dengan apa yang dikatakan Edis? Katanya mengikuti dan menaati sama dengan menuhankan. Kagak berani jawab umat Kristen. Gak berani jawab. Kenapa gak berani jawab? Kalau dia sepakat dengan Edis, berarti dia menaati dan mengikuti Edis. Artinya dia telah menuhankan Edis. Ya, itu definisi dari Edis sendiri yang saya pakai ya, Bang Rudi. Makanya saya tanyakan kepada Bang Rudi, apakah Bang Rudi sepakat dengan Edis Sidabutar? Ternyata Bang Rudi tidak sepakat. Artinya di sini Bang Rudi masih menuhankan Paulus, bukan menuhankan Edis.
Kayak gitu. Loh, kenapa saya bilang menuhankan Paulus? Bang Rudi, saya pakai definisi dari Edis. Ukuran Pak Armannya. Definisi dari Edis, mengikuti itu menuhankan. Ya, ingat itu. Mengikuti itu menuhankan, kata Edis. Ya, kalian mengikuti apa yang dikatakan Paulus, ya. Kalian menaati apa yang dikatakan Paulus. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan, kalian percaya. Kalian ikuti, kalian taati. Sesuai definisi Edis, artinya kalian menuhankan Paulus. Ya, gitu aja. Banyak nih Kristen, rata-rata di seluruh dunia ini saya lihat Kristennya menuhankan Paulus, bukan menuhankan Yesus. Yang saya pakai, mohon maaf ya, yang saya pakai itu definisi dari Edis. Sekali lagi, mengikuti, menaati, artinya menuhankan. Itu definisi dari Edis, bukan saya yang bikin ya. Ya Bang Rudi kalau menolak Edis, berarti Bang Rudi sendiri tidak menuhankan Edis, tapi menuhankan Paulus saja. Ya kayak gitu ya teman-teman. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya salah silahkan dikoreksi gitu ya. Silahkan dikoreksi gitu. Kita lihat aja gimana Bang Rudi, apakah mau ikut Edis atau mau ikut Paulus? Silahkan Bang Rudi. Ya, terima kasih saudara-saudara Kristenko. Singa Yehuda 1000 kambing, singa 1 kambingnya itu dilahap semua. Siap. Lanjut. Ya. Terima kasih Ustaz Yusuf yang memposisikan diri dan menggambarkan dirinya sebagai lebah. Terima kasih. Memang mereka lebah kalau banyak baru memiliki arti. Kalau satu tidak memiliki arti. Tapi kita menggambarkan kita adalah singa Yehuda. 1 singa, 1000 kambing, 1000-1000-nya minggir, tunduk kepada singa ini. 1 singa, 1000 banteng, 1000-1000 banteng itu tunduk kepada singa ini. Terima kasih Yusuf. Ya. Sekarang aku bukakan KBBI mengenai Edis dulu ya. Tuhan, naon kata Benda. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Ini sudah cukup, Tan. Tidak perlu kau tambah ini. Si Edis mengatakan itu hak dia. Jangan kau terpengaruh, Tan. Ya. Nah, jadi, Tan, kalau kau bilang orang Kristen terpecah, nggak pernah kami terpecah. Apa yang dibilang si Edis ya biarin aja. Ya. Mengenai si Edis loh. Tapi kalau mengenai saksi Jehovah dengan kami Kristen memang terpecah. Enggak kami akui ya. Itu beda Tan. Kemudian Tan, kau bilang kami menuhankan Paulus. Di sini juga banyak kekeliruanmu Tan. Ya. Karena kau mengatakan hal itu, saya tidak akan membalas. Nanti lapor polisi, kalian cengeng. Kecuali kalian tidak cengeng, enak kita berdiskusi kawan. 38 mawar, ayo gas, biar lebah kita kalahkan. Lebah harus kita kalahkan ya. Singa Yehuda mengalahkan lebah. Nah itu Tan. Ya. Kalian cengeng. Kecuali kalian gak cengeng, aku siap gas-gasan sama kau. Tapi karena kalian cengeng, aku tidak mau masuk ke agamamu. Karena aku bilang, aku nggak mau berdebat. Aku hanya menyerang pikiranmu. Di mana tadi kau katakan satu orang bersalah, semuanya tidak patut bersalah. Terima kasih, saya bilang kan. Itu pernyataan yang bagus. Artinya kau akui si Dosma itu mengamalkan ajaran Islam, sementara Ustadz Yusuf mengabarkan ajaran kafir. Ya, di mana satu orang bersalah, seluruh menanggung. Nah, kali 3 kawan. Hanya 26 detik lagi. Saya fokus Kita kalahkan lebah. Narasi dia malah kali 3 kawan. Siap. Seletan. Kalian banyak yang nonton 4.000 lebah ya. Kami sedikit. Tapi 1 singa Yehuda. Ya. Nah. Jadi Tat. Kalau kamu bilang seperti itu saya tidak pernah melawan. Makanya saya kemarin kan ada buat pernyataan meminta maaf. Saya meminta maaf kepada orang Kristen dan orang Islam.
Karena saya lah dulu memulai perdebatan lintas agama, muka ketemu muka seperti ini melalui media YouTube. Dulu YouTube ya. Saya lakukan itu karena Ustadz Somad dengan santainya mengatakan di salib ada jin kafir tanpa bisa kami Kristen menjawab apa yang dia katakan. Dari situ saya berpikir, oke, saya buka ruang debat sehingga apa? Yusuf bisa menyerang saya bisa menyerang Yusuf. Yusuf bisa mempertahankan imannya, saya bisa mempertahankan iman saya. Cuman permasalahannya, Tat, kalian cengeng. Kalau kami nggak cengeng, Tat. Belum ada orang dilaporkan karena salah baca kitab suci. Siapa orangnya? Siapa namanya itu? Nora. Bukan karena membaca kitab suci dia dilaporkan. Tapi mengatakan Tuhan kalian binatang. Zuma juga bukan karena membahas Bible kami dia dilaporkan, tapi menginjak tulisan itu yang ada diludahi, dibakar, ya, dibakar. Rifa juga bukan karena membaca Alkitab terus menafsirkan, bukan karena itu, tapi dia mengatakan Tritunggal itu seperti dua telur satu tuing-tuing dan digambarkannya seperti itu. Kalau dia misalnya bahasa kayak kalian, wah ini kitab seksual dibacakan Kidung Agung, ada nggak kalian dilaporkan ke polisi? Gak ada. Ini letak perbedaan. Makanya kami ini sebenarnya udah letak. Ya, jadi jangan kau bilang Paulus kami Tuhan kan, tidak ada. Dari tadi pun aku tidak ada mengatakan itu. Mengenai Edis itu urusannya pribadi, Tat. Ya. Dan saya tidak bisa mengintervensi pikiran Edis. Dan pikiran Edis tidak bisa dipidana. Itu kalau orang intelek. Bagaimana kau mau mempidana pikiranku? Nggak bisa, Tat. Ya, terima kasih. Kalah terus kau nih, Tat. Ada berapa kali kau kalah? 9 kali. Iya, ini teman-teman belum kasih saya menang masalahnya. 6.900 di tempat saya. 6.900 di tempat saya. Nah, terus kita. Lebah. Terus kita. Kami hanya 2.000, Tat. Singa, Yudea. Baik, saya fokus dengerin narasi Bang Rudi. Kali 3 kawan. Waduh, kali 3 kawan. Pusing saya jadinya. Lagi enak-enaknya dengerin narasi dia tiba-tiba berubah kali 3 kawan. Waduh. Aduh. Jadi gini ya teman-teman, sudah pada kebingungan umat Kristen ini. Bang Rudi tidak sepakat dengan Edis Sidabutar ya, sedangkan Edis tidak sepakat juga dengan Bang Rudi ya. Kayak gimana? Umat bingung mereka ya. Satu-satu beda. Yang satu beda, ditanya satu beda jawaban. Yang satu ditanya beda lagi jawabannya. Makanya saya bilang kan, saya pernah bilang nih sama teman-teman muslim, kalau kita tanya 10 pendeta, maka akan dapat 11 jawaban yang berbeda ya. Kayak gitu. Nambah jawabannya jadi 11. Yang ditanya 10, ya jawabannya ada 11. Jadi kayak gitu. Jadi jangan heran ya teman-teman, mereka memang umat bingung. Kalau kita tanya Bang Rudi tidak sepakat dengan Edis, ini kan artinya apa? Membingungkan umat Kristen sendiri. Ada dari Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Edis tidak benar. Kan umat bingung jadinya. Aduh. Jadi kayak gini aja ya Bang Rudi, tentang masalah Ustadz Abdul Somad ya. Nanti saya lupa lagi menanggapi. Kalau saya katakan ya, dari perkataan Ustadz Abdul Somad disalib ada jin kafir, saya membenarkan. Berani saya membenarkan. Karena itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Makanya kalian laporkan Ustadz Abdul Somad itu nggak bakalan bisa dipenjara karena dia punya datanya. Datanya di mana? Ya, di dalam hadis ketika Adi bin Hatim sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat Adi memakai kalung salib. Apa kata Nabi kami? Hai Adi, lepaskan berhala itu. Jadi kalung salib bertanda salib berhala bagi umat Islam. Nah, yang namanya berhala ada jin kafir yang durhaka Bang Rudi. Itu di mana dalilnya?
Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah hanyalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Kayak gitu. Di dalam berhala itu ya, berhala salah satunya salib. Bagi kami di dalamnya ada jin kafir. Saya udah tegas menyebutkan kepada Bang Rudi gitu loh. Ya, tidak saya tutup-tutupi dan saya benarkan Ustadz Abdul Somad itu. Yaitu masalahnya ada di keyakinan kami. Makanya kalian tidak bisa memenjarakan Ustadz Abdul Somad karena memang ada ayatnya gitu. Ada dasarnya. Nggak bisa dipenjarakan. Namanya ayat orang, nggak mungkin ayatnya salah. Kan kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Perlu dipahami kenapa Ustadz Abdul Somad itu tidak bisa dipenjara sampai sekarang, karena dia mempunyai dasar gitu ya. Nah, terus Bang Rudi ya, untuk masalah lain-lainnya saya mau tanya lagi kepada Bang Rudi tentang balik lagi ke permasalahan Edis tadi ya. Oh ya, saya tanggapi dulu. Lebah dengan singa. Bang Rudi, yang membunuh Namrud itu kecil atau besar hewannya? Ada singa bunuh Namrud? Nggak ada. Yang bunuh Namrud sekelas seperti tawon. Apa itu? Nyamuk ya. Nyamuk kecil bisa membunuh manusia, apalagi cuma singa ya. Padahal satu saja tuh hewannya, kecil pula. Kayak gitu, kecil-kecil cabai rawit gitu bisa membunuh satu singa. Dah, ya. Semoga aja ada singa turun hari ini buat Bang Rudi atau buat saya dah, ya. Ya, Bang Rudi ini saya paham, singgung-singgung singa itu paham. Teman-teman, kasih Bang Rudi singa ya, 1 ekor. Kalau kagak ada, ekornya aja gitu ya, ekornya aja. Udah, kagak usah 1 ekor, kepalanya nggak usah, tapi ekornya doang kasih sama Bang Rudi. Jadi Bang Rudi ya begini saja ya. Kalau kalian ya tidak menuhankan Paulus, ya udah kalian umat Kristen kejar ya. Edis, kamu salah definisinya. Menaati, mengikuti adalah menuhankan. Nanti dibilang umat Islam kita mengikuti Paulus, artinya menuhankan Paulus. Kan kayak gitu. Coba Bang Rudi tanggapi lagi tentang masalah itu dah. Ya, tentang masalah Edis. Saya pengen jawaban yang konkret gitu ya. Apakah Bang Rudi menuhankan Edis atau menuhankan Paulus? Silakan. Ya. Terima kasih. Lebah kalah lagi. Sekarang menjadi nyamuk. Lebah menjadi nyamuk. Cari yang perkasa, Tat. Kenapa kalian selalu mengatakan rame-rame ya? Kalau kami selalu aja singa. Singa itu sendiri, tidak perlu rame-rame ya. Betul bahwa nyamuk itu bisa membunuh manusia, betul juga, Tat. Kita tidak tidak permasalahkan itu ya. Oke. Nah, kamu mengatakan Ustaz Somad, Tat, ada enggak di salib yang di dalam hadis itu terdapat korpus atau gambar Yesusnya, patung Yesusnya? Kan tidak ada. Bisa nggak kau buktikan di hadis itu sudah ada patung Yesusnya sehingga kau katakan itu berhala? Ya, Soban mengatakan apa? Kan ada orang tersalib katanya. Ke kiri apa ke kanannya? Haleluya, haleluya. Mana ada di dalam ajaran Islam haleluya? Allahu Akbar ada. Haleluya nggak ada, Tat. Kalau kau membela ke situ, Tat, itu nggak masuk. Makanya dulu saya cetuskan debat seperti ini. Tujuannya apa? Agar Islam bisa bertanya, Kristen bisa bertanya. Agar Kristen bisa menjawab, Islam juga bisa menjawab. Kan itu, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. 36 kawan. Mawar untuk orang-orang yang berbeda. Ya, jadi tak. Kita lanjutkan lagi dikit ya. Ya, masih panjang itu. Mengenai Edis. Kalau kau berbicara Edis, kan sudah aku bilang, dia punya pikiran yang tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dipidana. Karena konteks dia berbicara adalah konteks pemikiran dia. Nah, kalau kau menolak, silakan buat dalilmu.
Kalau kau menerima silakan. Tidak lantas ucapan Edis kau timpakan kepada saya, kamu menyembah Paulus atau menyembah Edis. Nggak bisa, tak? Kenapa? Karena Edis ini tidak mewakili pikiran saya kali 3. Ayo kali 3 kawan. Waduh, terima kasih Pak Am. Kalau nggak ada Bapak ini, aduh, nggak tahu lagi aku di Bali. Siapalah aku nih, si Yusuf ini. Dulu aku di Bali terus kawan. Malam ini aku Bali dia. Ya, kita kalahkan lebah. Singa Yehuda, cuman seorang diri dia. Semua menyingkir kawan, menyingkir ya. Nah, sekarang Tat, kamu mau mengatakan apa lagi Tat? Mengenai Edis. Edis bukanlah pimpinan tertinggi kami Tat. Sehingga kami harus ikut apa kata si Edis. Jangan sedih kali mukamu Tat. Woi, kasih kalian dulu singa. Mana kawan-kawan muslim ini? Aduh, semangat dulu Ustaz itu. Mukanya ada lain. Ya, 7.000 kalian di situ ha. Kami hanya 2.000 sini bisa. Kalian lebah, kami singa Yehuda tapi ya. Ya kalah lah. Ya, jadi saja. Edis bukan pimpinan tertinggi kami, sehingga kami harus ikut apa kata Edis. Tidak, tak? Gak bisa. Kalau ditanya kami menyembah siapa, tetap pada prinsipnya dan pada pendirian kami. Kami menyembah Allah Tritunggal. Gak bergeming sedikit pun, tak? Ya. Mau kau adu saya dengan si Edis juga gak bisa. Karena itu pemikiran si Edis yang tidak bisa saya intervensi. Paham ya, tak? Dan pikiran tidak bisa dipidana. Hanya orang on yang mencoba mempidana pikiran. Tidak bisa, tak? Karena konteksnya apa? Kalau nggak salah saya dia lagi berdiskusi sama kau kan, Tat ya? Dia mengeluarkan pikirannya, kau mengeluarkan pikiranmu. Lantas apa yang mau kita bahas di situ? Lantas mau kau katakan, wah ini pernyataan Edis seolah-olah Edis itu adalah nabi yang harus kami ikuti. Belum lagi ketika kau bicara, ada Nabi Luga Tambunan, ada Nabi Paulus-Sang. Mereka memberi nomor terhadap kenabian mereka. Artinya itu bukan merujuk kepada kenabian Kristen, Tat. Tapi kalian selalu mengatakan, ini Nabi Kristen. Enggak. Mana ada di Kristen Nabi ke-26? Bernomor maksudku ya. Mana ada di Kristen Nabi bernomor? Di Hindu pun tidak ada bernomor. Di Buddha pun tak ada bernomor. Tapi anehnya kalian senang. Harusnya di situ kalian marah dong. Ini malah senang. Saya nggak ngerti apa yang kalian pikirkan ya, Tat ya. Jadi Tat, Edis tidak mewakili Kristen manapun di dunia. Dia hanya berdiskusi. Dia hanya menelurkan pikirannya. Pikirannya tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dipidana, Tat. Ya Tat. Itu Tat. Oh, berarti pengikut Edis ini sesat ya, sesat menurut Bang Rudi. Ya. Mana ini waktunya? Belum. Belum. Silakan Tat, aku diam. Oke, teman-teman. Kata Bang Rudi, Edis tidak mewakili Kristen. Baik ya. Memang umat bingung selalu begini. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Yang satu katanya mengatakan mereka tetap menuhankan Allah Tritunggal. Padahal kalau kita lihat denom yang lain dari Kristen kan, ada juga mengatakan Yesus hanyalah utusan. Yang Tuhan itu Bapa. Ada oneness, ada Tritunggal, ada Unitarian. Ya memang umat bingung sih ya. Kayak gitu, nggak pernah sama. Apalagi polemik Edis dengan Kristen yang mengikuti Edis dan yang tidak sepakat dengan Edis Sidabutar. Ya, contohnya Bang Rudi tidak sepakat dengan Edis Sidabutar. Ya, artinya apa? Mereka bingung sendiri, teman-teman. Bingung sendiri mereka. Ya, yang satu bilang A, yang satu bilang B. Yang satu menuhankan Paulus, yang satu menuhankan Edis. Mau macam mana Kristen ini?
Saya kan Bang Rudi, kata Bang Rudi pemikiran Edis tidak bisa dipaksa, baik. Pemikiran saya pun juga tidak bisa dipaksa gitu loh Bang Rudi ya. Saya hanya mengikuti pemikiran dari Edis ya. Tapi saya tidak menaati Edis. Itu kalau saya tidak menuhankan Edis. Saya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak menuhankan Nabi Muhammad. Kalau kawan-kawan Kristen mengatakan Nabi Muhammad itu Robnya setara dengan Allah. Itu kan Edis yang mencetuskan. Apakah kawan-kawan yang Kristen sami'na wa ata'na, kami taat dan kami paham, kami ikut. Artinya kalau teman-teman Kristen ya yang mengikuti Edis mengatakan Nabi Muhammad Rob setara dengan Allah, Tuhan umat Islam ada dua, artinya Tuhan kalian itu Edis ya, bukan Yesus ya. Bukan Yesus, tapi Edis Tuhan kalian, karena kalian telah mengikuti apa yang dikatakan Edis. Nah, kalau kalian tidak sepakat dengan Edis ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes, silahkan kalian tuhankan Paulus. Kan kata Paulus Yesus itu Tuhan. Ya, kayak gitu aja. Jadi kagak usah lagi sekarang ya Bang Rudi. Aduh, tiga apa Bang Rudi? Kagak usah lagi ya Bang Rudi sama kawan-kawan Kristen menuhankan Yesus, tuhankan Paulus atau Edis Sidabutar aja. Berkaitan tentang masalah ini Bang Rudi ya, tentang masalah dari hadis Adi bin Hatim tersebut. Di situ tidak dijelaskan salibnya ada patungnya atau tidak dijelaskan gitu ya. Yang jelas itu berbentuk salib ya, dari lehernya itu berbentuk salib. Lalu Rasulullah ya mengatakan lepaskan berhala itu dari lehermu. Jadi mau ada patungnya atau tidak ada patungnya, tetap saja bagi kami itu adalah berhala. Ya, ingat itu. Bagi kami tetap saja itu adalah berhala. Ingat. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan di dalam salib ada jin kafir, itu ada dalilnya. Karena ya salib itu sekali lagi bagi kami berhala. Dan bagi kami di dalam berhala itu sesuai dengan dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 117. Sekali lagi saya sampaikan, Quran surah An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah hanyalah menyembah berhala, dan di dalam berhala ada jin kafir yang sangat durhaka. Oke, kayak gitu ya Bang Rudi. Agar Bang Rudi mengerti kenapa Ustadz Abdul Somad itu betul adanya dia katakan sejujurnya ya, itu ada dalilnya gitu, sehingga dia tidak bisa diproses hukum. Ada yang panas di bawah teman-teman. Cobalah yang panas, komentar panas di bawah ini kasih AC kayak 1000 PK gitulah. Kenapa coba? Kenapa? Saya cukup itu aja yang saya sampaikan, bahwa Ustadz Abdul Somad betul dan umat Kristen bingung ya. Silahkan kalian mau tuhankan Edis atau tuhankan Paulus. Jadi itu saja diskusi saya, poinnya dari Bang Rudi ketika berdiskusi dengan saya ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin ya saya ya 1 atau 2 kali lagi lah mungkin akan saya akhiri, karena yang saya sampaikan ya sudah paripurna bagi saya gitu untuk disampaikan. Jangan panas kawan-kawan Kristen, terimalah kepahitan, karena pahit itu adalah obat, dan terimalah fakta gitu ya. Ya, kalah lagi kaum lebah. Oke, terima kasih. Ya, Bang Rudi, closing boleh? Closing boleh? Sekali lagi ya. Oke. Habis ini kita closing bagi 2 aja, Tat. Oke. Tadi siapa yang mulai duluan ya? Bagi 2 aja closingnya ya. Ya, bagi 2 aja. Dah, pencet. Oke lah, closing aja, kita bisa seberang-seberang aja closing lah ya. aja dah, bagi 2. Silakan Bang Rudi Siap. dulu dah. Oke. Ya. Ya, terima kasih Tat. Ya, kalau saya melihatnya Tat, hanya kaum lebah lah yang butuh undang-undang penistaan. Kami Kristen sebenarnya tidak butuh undang-undang penistaan. Kenapa? Memang ajaran di Bible itu seperti itu. Apa yang diucapkan, difirmankan Tuhan itu akan terjadi.
Makanya sebenarnya orang-orang Kristen ini tidak butuh undang-undang penistaan agama. Cuman karena sudah diundangkan negara, ada beberapa orang Kristen yang mengambil ruang ini untuk melampiaskan atau memuaskan hak hukum mereka selain memuaskan emosi mereka. Ya, Tat, ya. Kemudian mengenai Pak Ustadz Somad, saya bilang tadi kan Tat begitu, Tat. Kalau dia bicara mengenai salib yang bukan haleluya, karepnya lah, Tat. Paham maksudku? Kan ditunjukkannya ada gini, lihat kiri kanan haleluya, haleluya. Kalau dibilangnya misalnya di situ Allahu Akbar, enggak masalah. Haleluya ini nyotat. Ya. Paham ya? Jadi bagi saya, tapi kami Kristen jangan melapor, saya bilang kan dari dulu gitu. Cuman ada orang, dan saya kenal salah satu pelapornya, didatangi sama BIN. Ya, karena ini memang menyangkut yang namanya orang banyak, Tat. Beda kayak kita ini orang-orang gak dikenal, ya. Kalau orang-orang terkenal itu jangan, nggak bisa sembarangan, Tat. Masa masalah sepele dibesar-besarkan, ya. Kalau kita iyalah karena kita sama-sama orang kecil, diletupkan sedikit ya kita saling tangkap, kan begitu ya. Intinya, Tat, bahwa kami sangat menghargai kalian karena kalian itu cengeng. Sebenarnya undang-undang penistaan, Tat, hanya cocok untuk kau. Untukku nggak cocok. Karena di dalam Yohanes 20 kan kau ingat di 21. Hai Petrus, tugasmu ikutlah aku, yang lain urusanku. Tugasmu ikut aku, yang lain urusanku. Sudah cukup jelas, Tat. Jadi bagi saya, Tat, saya nggak butuh undang-undang penistaan agama. Tapi dirimu butuh undang-undang penistaan agama. Saya nggak tahu apa dasarnya. 9 lagi kawan, mawar orang-orang berbeda. Jangan sampai kecolongan kita. Ya, biar jangan digigit lebah kita. Singa jangan. Silakan, Tat, kalau lagi, Tat. Baiklah ya teman-teman semuanya, itulah hasil diskusi kita dengan Bang Rudi ya. Yang jelas mungkin setelah ini saya akan terus melakukan live streaming ya. Saya mau membahas kebingungan dari umat Kristen yang mana dia mau menuhankan Paulus atau menuhankan Edis Sidabutar, kan saya juga nggak tahu gitu. Saya pengen minta keterangan dan meminta dari publik Kristen gitu ya, apakah sepakat dengan Edis atau tidak sepakat. Mungkin itu saja yang akan saya diskusikan setelah dari Bang Rudi ini ya. Untuk Bang Rudi ya saya menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya ya, kayak gitu. Saya menyampaikan apa adanya, bukan ada apanya. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ya memang pahit bagi kalian, tapi pahit itu adalah obat yang bisa menyembuhkan kalian jika kalian mau telan. Tapi bila obat tersebut tidak mau kalian telan ya terus-terusan aja kalian gila, nggak apa-apa juga gitu ya, bukan urusan kami gitu. Gitu aja ya, itu ya teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Bang Rudi dan kawan-kawan kita yang Kristen ya. Ambillah diskusi ini sebagai hikmah ya, hiburan, penambah wawasan, edukasi untuk kita semuanya. Bagi yang panas di bawah ya, teman-teman muslim, saudaraku yang muslim di bawah, tolong sediakan AC buat kawan-kawan kita Kristen yang kepanasan di bawah gitu ya. Nah, jadi kalau saya mau merukyah ya kayak gimana ya, mau dirukyah kagak ini juga ya, kagak ada juga orangnya di hadapan saya, gak bisa juga saya rukyah online ya. Lebih baik saya rukyah Bang Rudi gitu agar dia tidak gila koin lagi ya. Kayak gitu. Jadi saya heran juga dengan Bang Rudi malam ini. Saya fokus tadi ya lagi dengerin narasi dia, tiba-tiba kali 3 kawan. Macam mana pula Bang Rudi ini? Coba yang serius gitu loh ya, yang serius ketika diskusi dengan saya. Jadi teman-teman semuanya tetap di tempat saya ya, kita akan cari kawan diskusi yang lain selain Bang Rudi lagi ya. Kita pengen juga ya mendengar pendapat dari kawan-kawan Kristen yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih ya. Kita standby dulu dan mohon maaf dengan Bang Rudi kalau ada kosakata yang kurang baik gitu ya yang saya cetuskan kepada Bang Rudi. Oke? Ya, aku juga minta maaf ya, Tat, ya. Kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf. Sampai jumpa juga kepada kawan-kawan muslim. Kalau ada kata-kata yang salah, minta maaf ya. Sampai jumpa. Oke, Tat, terima kasih. Thank you, sama-sama. Ya, thank you. Yo. Ya. Iya.
Iya, masalahnya saya pusing teman-teman. Saya lagi dengar ya narasi dia tadi, dengerin serius.